kalian, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa. Alsya, kenapa Alsya? Fania sakit. Mama Tayaki sakit. Rifaldi sakit. Rifaldi sakit. Satu lagi Axel ya? Udah ngurus surat? Cuma tinggal namanya doang. Udah kita izin dulu. Kita anggap dia izin dulu ya hari ini ya. Ibu mau ini dulu. Ada permainan namanya instruksi buta. Ibu butuh perwakilan volunteer 2 orang. Ibu panggil dari absen ya. Udah kamu berdua deh cewek cowok deh biar aja. Ya, berdua. Jadi gini, kamu berhadap-hadapan. Nah, nanti ibu kasih gambar di kepalanya dia. Dia disuruh menggambar berdasarkan instruksinya. Siapa nih Putra namanya? Putra Deren ya? Oke, Deren menggambar berdasarkan instruksi Putra. Tapi Putra instruksinya nggak boleh kayak misalnya gambar pohon, enggak. Harus misalnya gambar garis lurus, garis miring, miring kiri, miring kanan. Oke? Bisa? Kamu siap? Kamu bawa pulpen nggak? Ya. Cuma 3 kali instruksi ya. 1, 2, 3. Yuk, Putra ngomong instruksi pertama apa? Iya, kamu gambar berdasarkan instruksinya dia. Jangan diam. Coba buat aja sesuai instruksinya dia. Terus, satu kali gini. Lagi. Nah, bisa nebak nggak disuruh gambar apa? Menurutmu gambar apa itu kira-kira? Garis-garis. Terima kasih yang benar ini. Oke, kita lihat. Ini gambar sesungguhnya segitiga. Ini gambarnya Deren. Garis 3, ada garis miring, benar sih. Kira-kira menurut kalian Deren gambar sesuai instruksinya Putra nggak? Sesuai. Tadi Putra bilang garis. Terus bilang garis 3, 1, 2, 3, benar kan? Garis miring, benar. Instruksinya Putra, benar apa salah? Kalau maunya ini, instruksi yang Putra berikan benar apa salah? Salah. Tapi kalau instruksinya kalau Deren karena mendengarnya dari Putra yang digambar betul. Berarti kira-kira ada yang tahu nggak kaitannya sama materi yang mau kita pelajari? Ingat kemarin kita belajar berpikir komputasional ada berapa tahap? 4. 1. Dekomposisi, mengubah hal besar jadi hal kecil. 2. Pengenalan pola, melihat ada pola yang berulang nggak sih? 3. Abstraksi, buang yang nggak penting, ingat yang penting ada. 4. Algoritma apa itu? Langkah menyelesaikan masalah. Ketika kita nyusun algoritma itu harus jelas. Tadi instruksinya jelas nggak? Enggak. Ketika instruksinya tidak jelas, maka hasilnya juga tidak jelas. Berarti yang kita perlukan apa sih? Ketika instruksi yang diberikan benar dan detail, maka hasil yang didapatkan juga akan detail atau sesuai. Next. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian algoritma, flowchart dan struktur. 2. Mengidentifikasi simbol-simbol dasar flowchart. Dan 3. Menyusun algoritma sederhana dalam bentuk struktur atau flowchart. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sesuai tujuan kita, nanti kalian akan diminta membuat flowchart dalam sedikit, makanya di mejanya ada bentuk ya kan, ada gambar-gambar. Ini tugasnya berkelompok
sekelompok 5 sampai 6 orang. Nah, ini kan duduknya udah pas kan ya? Ada yang 5, ada yang masukin nasi, aduk rata. Kalau misalnya rasanya kurang pas bisa tambah kecap, tambah garam atau bumbu lainnya. Terus ada hingga campur rata dengan kita akan membuat dia ke dalam bentuk flowchart dan nih, flowchart sama pseudocode itu adalah cara membuat si algoritma tadi bisa ada oval. Oval dipakai ketika mulai dan akhir. Berarti start sama end bentuknya harus oval. Kemarin bikinnya oval enggak? Kotak semua ya enggak? Harusnya ketika yang oval ada sih yang oval. Lihat sudah betul, tapi masih banyak yang buatnya belum pakai oval. Terus ada belah ke buat. Itu buat decision yang menghasilkan misalnya tadi prosesnya apakah rasanya sudah enak nasi goreng, yes or no. Kalau yes, or kalau ada pertanyaan ya atau tidak, berarti pakainya yang ini nih. Kalau di bahasa pseudocode tuh kayak if titik else titik. Kalau jawabnya ya, pakainya ini sama tidak. Nanti baru lanjut ke proses lagi. Nah, kemarin banyak yang bikin pakai yes no, tapi bentuknya masih belum belah ke empat. Terus ada lagi. Nah, nih jajar genjang. Ini buat input atau output. Misal kalian mau bikin coding, bikin flowchart tentang mengukur bangun ruang, masukin ukurannya, panjangnya 10 meter, bentuknya kayak gini. Kalau ada perintah untuk menginput suatu angka. Terus ada lagi, oh itu nggak bikin. Ada panah. Panah itu digunakan untuk menentukan arah. Jadi yang biasanya sering kita pakai adalah yang ini. Kalau flowchart sederhana. Nih, terminator, oval, proses, persegi panjang, decision, belah keempat, input, jajar genjang, dan terakhir sama tanda arah panah. Nah, kalau yang arah panah kemarin kalian udah banyak yang betul. Oke, contoh. Contoh, flowchart memasak nasi goreng. Berarti kalau mau kita gambar, bagaimana cara gambarnya? Oke, tadi ada pertama kita mulai start pakai oval. Siapkan bahan, ya kan? Mulai habis siapin bahan apa? Habis siapkan bahan, ya atau tidak? Oh, panaskan minyak di wajan. Minyak di wajan. Nanti ini pakai apa? Persegi panjang. Misalnya iya, berarti pakai belah keempat. Terus kalau misalnya ibu pilih tidak, berarti kalau dia suruh manasin, dia nggak mau manasin, berarti dia mau masak nggak? Enggak, berarti dia langsung nanti ke finish. Dia harus langsung ke N karena dia nggak mau. Salah. Kalau N pakai apa? N pakainya persegi atau oval? Oval. Oke. Nah, berarti dia langsung ke sini nih karena dia tidak jadi masak. Kalau pilih iya, berarti apa langkah selanjutnya? Masukkan bahan nasi dan bahan, ya kan? Dimasukin tuh karena dia cuma proses bentuknya persegi panjang. Terus harus masukin bahan. Diapain? Aduk hingga rata. Kalau udah, kita cobain deh, ya kan? Cobain. Nah, kalau yes, jawabannya apa berarti kalau yes? Kalau yes berarti kalau udah enak,
Diapain? Matiin. Disajikan. Berarti kalau udah langsung nih dia sajikan. Kalau nggak enak, Dibuang. nggak enak dibuang, mubazir amat. Kasih ayam. Kalau nggak enak tambahin bumbu dulu lah. Kasih aja. Nah, tambahin bumbu. Kalau udah selesai baru sajikan. Ini contoh flowchart membuat nasi goreng. Ini mulainya dari lingkaran, diakhiri. Boleh sampai sajikan kayak kemarin punya. Kan cuma sampai sajikan ibu salahin ya. Oh, karena dia dari awal nggak ada yes no. Tapi kalau ada yes no di awal, dia memilih tidak melanjutkan, berarti harus ada M-nya. Kan kalau dia nggak milih buat masak, masa mau kita sajikan? Kan nggak mungkin ya. Orang dia nggak mau masak, berarti harus ada tambah nih si N. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan di sini, mau lanjut masak apa enggak, boleh cukup berakhir di sajikan. Tapi berarti sajikannya nggak pakai persegi, tapi pakai lingkaran. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Nggak, oke. Nah, ini kan udah ibu jelasin kan. Should I eat this cake? Ketika dia mulai, dia nanya dulu, kuenya basi apa? Enggak. Kalau iya, kalau nggak basi, berarti ditanya lagi mau makan nggak? Kalau mau, selamat makan. Kalau nggak mau, ya udah disimpan. Tapi kalau basi, diapain? Buang. Nah, abis dibuang, tetap harus dihubungkan ke can. Gitu. Contoh lain. Ini dulu. Kalau sedukut, pakainya istilah ya. Mulai, input, proses, output, contoh. Flowchart dalam sedokot membuat teh hangat. Kalau sedokot, ingat harus dimulai dengan kata start. Start. Ini berarti mulai. Ini prosesnya panasin air, masukin teh. Ini nggak pakai yang if else. Dia pokoknya lakukan aja sampai akhirnya di end. Nah, kalau versi flowchartnya karena tadi nggak ada pilihan, berarti kita pakai semua persegi panjang. Panaskan air, masukkan teh ke gelas, tuang air panas, tambahin gula, aduk rata. Terakhir sajikan. Karena tadi dia nggak ada pilihan, berarti nggak apa-apa. Berakhirnya disajikan. Tapi kalau di sini ada cabang, harus ke atau nanti di tengah-tengah ada cabang. Pokoknya kalau ketika ada yes or no, akhirnya harus M. Next, contoh bawa payung ke hujan kayak tadi. Start. Mulai, lihat kondisi cuaca. Kalau dia hujan, maka harus apa aja bebas? Kopi boleh bu. Bebas, boleh. Yang penting jangan teh sama nasi goreng. Oh ya kopi kan. Boleh. Nah, kalau udah, ini kan ada kertas ya. Ini kalau kepanjangan boleh ditekuk. Kalau kegedean, tapi kalau mau gede ini juga boleh. Pendekan kita nggak bisa tambah lagi. Nah, bikin flowchartnya di sini. Pakai yang ini tadi. Kalau oval berarti digunting. Ada ovalnya kan tadi? Ya, nih ditempel. Ada lemnya kan tadi? Ibu kasih waktu itu nama. Jawaban sedukut kan harus bikinnya dua ya. Flowchart sama sedukut. Tapi hal yang sama. Misalnya sama-sama bikin kayak ibu tadi. Mana contoh? Nih, sama-sama membuat teh hangat, tapi versi flowchart sama versi sedukut. Jangan beda-beda ya. Boleh, terserah bebas. Nggak pakai boleh, pakai boleh. Boleh. Jadi boleh sedokotnya di sininya, bawahnya flowchartnya. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Enggak. Oke, ibu coba di 15 menit dulu ya.
Kasih ya buat Bisa. kalau ada yang kurang bikin sendiri biasanya kalau kurang ya. Kalau persegi panjang yang kurang bikin lagi. Susunya susah kalau banget. Susu misalnya susu di kolak Kan bikin dua. Ya kalau dibutuhin dibutuhin Ntar balikin tapi ya. Isinya langsung di kertas yang ini ya. Tadi komik kita goreng. Ini gunting kan enggak? Kamu nulis berarti lihat teman yang ngegunting. Pakai spidol aja nih biar Jangan kayak gitu nih biar nggak bengong guys, nulis dulu misalnya masuk belum dituang air panas itu diaduk. Ya mungkin genrenya yang beda. Kiri kiri. Mungkin di sini dia buat masak. Pesir merah. Kalau habis dipakai apa kalau habisnya pakai ini. Ini jangan lupa pakai panah ya biar pakai ini. Panah kan ada panahnya. Ini panahnya. Sabar apa sabar? Hijau ya. Hijau kita. Ada
sabar, bentar lagi masih ada waktu, temennya lagi kerjain. Tahan sekolah. Coba bahasa Inggris. Siap. Mau masak. Masakan. Mau masak apaan? Goreng. Oke, next up waktunya. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Oke, ada kelompok yang presentasi kelompoknya. Mardi, Hati silakan maju ke depan. Lagi nulis. Gitu. Orang lain. Ya, yang lain perhatiin Hardi dulu ya, nanti ibu kasih waktu buat ngelanjutin. Yuk, yang lain dengerin Hardi dulu ya dari teman-temannya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membuat sedekah dan voucher tentang membuat kopi. Pertama, start. Panaskan air. Masukkan kopi ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke gelas. Aduk rata. Sajikan. Oke. Sedupatnya bacain. Panaskan air. Masukkan kopi ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke gelas. Sajikan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Coba kita cek punya kelompoknya Hardi. Ya betul? Jadi kita cek ya. Kita lihat dari start. Startnya apakah betul dia mulai dengan oval? Betul. Prosesnya betul kan dia menggunakan persegi panjang? Betul. Ada panahnya? Ada akhirnya enggak? Ada sajikan. Oke, berarti yang dibuat sama kelompoknya Hardi, kelompok warna ungu itu sudah betul ya. Gambar-gambar simbolnya sama langkah-langkah baik-baik, begitupun sih. Nah, ada yang lupa. Pesedokotnya, ingat, kalau pesedokot harus ada, kalau ada start bawahnya M-nya ketinggalan. Dan kalau pesedokot harus ada M-nya. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk dulu boleh. Oke, tadi dari hasil yang udah diberikan. Oke, dari hasil yang sudah ibu cek tadi itu sambil muter-muter lihat beberapa sudah mulai lebih paham dibanding waktu pertama kali belajar buat flowchart. Sekarang udah mulai paham apa fungsinya yang persegi panjang, apa fungsinya ya. Ini cuma tadi itu belum melihat yang persudut ya, karena kalian masih kebagiannya masih flowchart apa. Nanti di rumah silahkan dipelajari lagi. Untuk sekarang kalian, ibu minta kalian menuliskan
kita refleksi, menuliskan apa yang kalian pahami, hal yang baru kalian paham hari ini. Jadi tulis di sini, kasih nama ya. Tulis hal yang baru kalian pelajari hari ini. Apa ya? Hal baru apa yang baru saya tahu? Jadi nggak boleh pakai topi saya. Nah, nih 5. Ditulis pakai nama ya. Nah, tulis di sini. Hal baru yang baru saya ketahui today. Hari ini saya baru tahu apa ya? Tulis di di sticky notes ya. Tulis. Masih waktu 1 menit dari sekarang. Bu, makin nama kita, Bu. Iya, pakai nama kamu. Kamu hari ini pengetahuan apa yang baru kamu tahu? Ya, pertanyaannya nggak usah ditulis nggak apa-apa, langsung aja jawabannya. Hal yang baru saya ketahui hari ini adalah hal barunya apa? Tulis di sini. Enggak boleh nontek. Yang tahu ya hari ini apa? Yo, waktunya tinggal 30 detik. Taruh sini, taruh di sini. I don't know. Hal baru yang saya ketahui hari ini. Tulis. Dah, oke, habis. Dikumpulin di situ, di bareng. Nah, sesuai kelompoknya masing-masing. Kenapa? Jadi mau siapa?